wajib banget, dateng ya harusnya, supaya, nggak kelewat gitu. Nanti takutnya latihan-latihan selanjutnya bakal jadi bingung karena nggak ikut latihan yang sebelumnya gitu. Lalu yang terakhir, latihan rutin ini, berlaku sistem poin. Jadi, setiap challenge yang ada di latihan rutin ini bakal kita evaluasi dan kita beri poin untuk setiap, angkatan 22. Nah, poinnya itu bakal kita buat, jadi apresiasi, di akhir latihan rutin ini. Oke, baik. Cek cek. Oke, untuk selanjutnya kita timeline ya. Nah, jadi timelinenya itu selama 5-6 minggu ke depan gitu ya. Kita belajar bareng gitu. Nah, selama 6 minggu itu tuh dari masing-masing minggu atau pertemuannya terdapat modul gitu. Nah, untuk pertama kita tuh ada di pengenalan dan modul satu. Nah, di modul satu tuh kita mengenai sistem analis. Nah, di sini kita belajar cara gimana ngerancang si aplikasi itu gitu. Yang nanti akan digunain gitu di latihan-latihan selanjutnya. Nah, ini sesuai rujukan juga gitu. Jadi, buat teman-teman dua-dua, kalau misalkan gak hadir gitu ya di latihan satu, jadi harus ikut atau apa ya, nonton rekaman gitu. Nanti dari kita ada rekamannya. Tapi buat teman-teman usahain gitu hadir gitu di acara di Gamitnya kalau memungkinkan gitu. Nah, selanjutnya kita di minggu depan gitu ada di modul 2. Nah, ini modul 2 tuh tentang UI UX, bagaimana kita cara ngedesain gitu ya, dan juga UX-nya cara membuat flow gitu si aplikasinya biar dimengerti gitu sama si usernya. Kemudian setelah itu tuh, oh iya, sebelumnya juga ini kita ada challenge gitu ya. Challenge-nya itu dikasih waktu selama seminggu. Nah, selama seminggu itu teman-teman belajar sendiri gitu ya, learning by doing juga. Tapi kita juga nanti akan dikasih gitu, si materinya juga akan dijelasin juga dari masing-masing modulnya. Oke. Nah, ini kalau di minggu ketiga, modul ketiga mengenai version control system atau Git, nanti kita akan belajar tentang Git sama kolaborasi juga. Buat nanti, ini digunainnya nanti sih buat di persiapan project Himakom gitu ya. Nah, ini project Himakom juga akan seru juga gitu ya. Kita akan bikin aplikasi yang benar-benar real gitu ya. Akan digunain sama Himakom. Eh, nanti nanti akan di-spill gitu ya mengenai project Himakom. Jadi jangan dulu sekarang. Nah, setelah belajar gitu ya, Git gitu buat kolaborasi dengan tim rekan-rekan gitu. Nah, ini ada juga gitu challenge-nya. Nah, ini challenge-nya individu juga sih. Emang sih yang kolaborasi Git belum kita gunain gitu ya di latihan rutin karena ini kan challenge-nya masih individu gitu. Nah, paling nanti akan kepake di project asli di Himakom. Nah, terus di modul keempat kita maju ke modul front end. Nah, di sini kita akan nge-slicing gitu ya dari desain yang telah kita buat gitu di modul kedua. Nah, terus di modul back end kita akan mempelajari gitu ya bagaimana si back end itu bekerja sama cara integrasi dengan front end-nya. Oh iya, kita eh, ngegunainnya framework dari Laravel ya. Alasan menggunakan teknologi ini juga kita simpel juga gitu. Karena kan nanti di kuliahan juga bakal ada gitu Laravel juga. Khususnya di D3 sih. Kalau D4 saya kurang tahu gitu ya mengenai teknologinya yang digunainnya. Nah, jadi buat teman-teman tekno gitu, jadi bisa selangkah lebih cepat gitu ya mempelajari Laravel.
Nah, ini setelah kita di back end gitu, nanti kita ada evaluasian juga sama pemilihan peserta gitu yang poinnya terbaik dan tinggi gitu. Nanti ada apresiasi dari kita. Nah, setelah itu kita persiapan juga ke proyek Himakom untuk pergerakan selanjutnya. Nah, untuk sekarang kita fokus di web development gitu. Nah, mengenai studi kasusnya, ini tuh saling terhubung dari modul 1 sampai dengan modul ke-5-nya. Nah, kita fokus di blok simple block gitu. Nah, ini tuh teman-teman di sini tuh kita sambil belajar juga gitu ya, learning by doing juga. Kalau misalkan dari teman-teman ada yang kesulitan gitu, boleh ditanya-tanya. Dan juga ini setiap pertemuan juga nanti ada pembekalan juga gitu ya dari kita, kayak pematerian juga gitu. Oke, cukup buat penjelasan singkatnya ya buat latihan rutin. Oke, tanpa lama-lama lagi ya, langsung aja ya ke modul SA. Tapi sebelumnya ada yang mau ditanyain nggak dari dua-duanya? Sebelumnya ada yang pakai Laravel nggak? Atau masih bingung gitu Laravel teh apa? Atau sistem analis teh apa gitu? Pernah kan dulu waktu di sekolah Ya gimana? pernah make. Oke, nanti kita belajar bareng ya. Dimulai dari dasar dan ini juga ya per modulnya bakal ada mentor gitu ya atau PJ dari setiap modulnya. Oke, kita langsung aja ya. Ada Mei di sini sebagai mentor dari sistem analisnya. Ada. Oke, gimana Mei kabarnya Mei? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Wah, ini pertama kali ya kita ngisi materi gitu ya di Tekno. Oke, boleh saya serahin ya ke Mei. Oke, baik sebelumnya perkenalkan dulu, saya Memezia sebagai PJ untuk sistem analis di sini. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait modul sistem analisnya. Oke, boleh di scroll. Jadi di sini yang dipakai itu tuh pendekatan berorientasi objek, jadi berdasarkan SRS. Tapi nggak semua dipakai, kita cuma pakai 3 poin aja, yaitu use case, sistem sequence diagram atau SSD, sama domain model. Boleh langsung ke bagian use case. Nah, yang pertama di sini ada use case. Jadi use case di sini tuh bukan diagram ya. Use case ini tuh berbentuk teks yang isinya tuh menjelaskan kayak gimana sih aktor tuh menggunakan sistem untuk mencapai goals-nya. Nah, pada use case ini tuh ada yang dinamakan aktor. Nah, aktor ini tuh bisa apa saja yang mempunyai behavior yang ada behaviornya pada sistem. Bisa merupakan orang, sistem komputer seperti software atau mesin, bisa juga merupakan organisasi. Nah, aktor ini tuh ada 3 macam. Yang pertama primary aktor. Aktor ini tuh yang punya user goals yang harus dipenuhi oleh sistem. Yang kedua ada supporting aktor. Supporting aktor ini tuh aktor yang menyediakan layanan seperti informasi untuk sistem. Yang terakhir ada offstage aktor. Aktor ini tuh yang punya kepentingan dalam perilaku use case-nya. Aktor ini tuh tidak terlibat langsung dalam sistem, namun bisa mendapatkan keuntungan darinya. Contohnya itu kayak kalau di aplikasi misalnya pembelian di supermarket, kayak supplier makanannya itu nggak terlibat langsung di sistem, tapi dapat keuntungan dari sistemnya. Nah, selanjutnya ada yang dinamakan skenario. Jadi use case ini tuh isinya kumpulan dari skenario yang berhasil maupun gagal. Nah, skenario ini tuh adalah urutan spesifik dari aksi dan interaksi aktor dengan sistem. Nah, selanjutnya untuk penulisan use case ini tuh ada 3 format. Nah, yang pertama ada brief. Brief ini tuh isinya 1 paragraf singkat aja, ringkasan, yang isinya main sukses skenario aja. Yang kedua ini tuh ada casual. Casual itu ada
Sama seperti brief, ada main success skenario, tapi ada tambahan lagi yaitu alternate skenario-nya. Nah, yang terakhir ada yang namanya fluid dress. Fluid dress ini tuh yang paling lengkap karena ditulis secara detail. Sama seperti casual, ada main success skenario sama alternate skenario juga, tapi ada tambahan kayak recognition sama success guarantee. Nah, ini bisa di-scroll buat template-nya. Nah, di sini ada yang pertama ada nama dari use case-nya. Nama dari use case ini tuh harus dimulai dari kata kerja. Lalu ada scope, ini diisi sama nama aplikasinya. Lalu ada level, bisa pilih antara user goal atau sub function. Kemudian primary aktornya dari use case ini tuh siapa. Kemudian stakeholder and interest, jadi siapa yang peduli sama use case ini. Terus maunya tuh apa gitu dari use case ini. Lalu ada precondition, kondisi apa yang harus terpenuhi sebelumnya. Ada success guarantee. Ini tuh jadi nanti kalau skenario-nya udah dijalanin tuh hasil akhirnya tuh kayak gimana. Lalu ada masalah skenario, extension ini alternate skenario, ada special requirement ini non-functionalnya, lalu ada teknologi and data variation list, ini tuh variasi metode I/O atau format data. Contohnya itu kalau di kasir ada kayak scanner buat barcode, nah itu tuh bisa sebagai teknologinya buat scannernya. Lalu selanjutnya ada frekuensi, ini tuh perkiraan banyaknya kejadian, bisa per jam, per hari, atau juga bisa secara general kayak terus-menerus. Nah, yang terakhir ini tuh ada miscellaneous, isinya itu ntar diisi sama open question. Nah, selanjutnya ada langkah membuat use case. Yang pertama, pastinya tentukan batasan dari sistem dulu. Lalu, kalau udah ditentukan batasannya, diidentifikasi primary aktornya siapa aja. Selanjutnya, diidentifikasi goals dari tiap primary aktor itu tuh apa aja. Nah, yang terakhir, definisikan use case-nya yang dapat memenuhi user goals-nya. Nah, namanya juga sesuai dengan goal-nya ya. Contohnya kalau create ya, create, edit, delete, atau dan seterusnya gitu. Nah, boleh di-scroll lagi. Nah, di sini ada use case diagram. Nah, jadi YML tuh nyediain juga buat notasi diagramnya untuk ilustrasiin relasi antara aktor dengan use case. Nah, untuk cara buatnya itu primary aktor ditaruh di sebelah kiri, supporting aktor taruh di sebelah kanan. Nah, untuk notasinya itu buat aktor ada dua, ada yang orang sama yang kotak. Buat orang ini tuh buat aktor yang orang, kalau yang kotak ini buat aktor sistem komputer. Di sini juga ada bounding box untuk menandakan sistem boundary-nya. Yang tengah bulat yang tengah oval itu buat use case-nya, ntar diisi sama nama use case-nya, lalu ada garis yang dinamakan communication untuk menandakan relasi antara use case dengan aktornya. Nah, ada juga yang dinamakan use case contact diagram. Ini tuh isinya dibatasi untuk user goal level saja. Nah, selanjutnya ada studi kasus buat website personal blog atau simple blognya. Di sini ada contoh-contoh dari use case-nya. Ini bisa teman baca sendiri nanti, soalnya bakal dibagikan modulnya. Di sini bisa dilihat ya, brief ini isinya main success skenario aja. Kalau casual ada main success sama alternate. Boleh di-scroll lagi. Nah, yang terakhir di sini ada contoh juga untuk use case fluid dress-nya buat, oh ya ini use case-nya buat create artikel aja 1 biji. Nah, untuk use case ini apakah ada pertanyaan atau ada yang bingung dari teman-teman dua-duanya? Oke, dari yang lain apakah sudah cukup? Oke, kalau gitu langsung lanjut ke yang selanjutnya. Boleh di-scroll ke domain model. Nah, selanjutnya ada domain model. Jadi domain model ini tuh representasi dari conceptual class atau objek dunia nyata ya, bukan software. Bisa disebut conceptual model, domain objek model, sama analisis objek model. Di sini ada juga contoh buat conceptual class-nya. Nah, di sini ada sel itu ada kan di dunia nyata. Lalu sel itu juga mempunyai datetime ya, di dunia nyata juga. Nah, yang bawah ini harus dihindari yang sel database karena apa? Karena database ini tuh dari software yang ada di dunia nyata.
Lalu yang bawahnya di sini ada function print. Print ini juga adanya di software, bukan di dunia nyata. Nah, lalu pada domain model ini tuh ada yang dinamakan conceptual class. Boleh di-scroll dikit. Nah, conceptual class ini tuh adalah ide, benda, atau objek. Punya simbol, intention, dan extension. Nah, intention ini tuh, simbol ini tuh kata yang merepresentasikan dari conceptual class-nya. Kalau intention itu definisi dari conceptual class-nya. Kalau extension itu contoh penerapan dari conceptual class-nya di dunia nyata. Boleh di-scroll lagi. Nah, untuk menemukan conceptual class ini tuh ada 3 cara. Nah, teman-teman tuh boleh milih salah satu aja, jadi nggak usah pakai semua caranya. Nah, yang pertama itu pakai atau modifikasi model yang udah ada. Jadi, buat reuse tuh boleh banget biar mempermudah sama mempercepat pekerjaan juga kalau sudah ada. Yang kedua, pakai kategori list. Jadi, sementara bisa buat list kandidat conceptual class-nya berdasarkan kategorinya. Di sini ada contoh beberapa kategorinya. Nah, buat lebihnya bisa teman-teman cari di internet atau di buku, nanti juga dikasih buat bukunya. Nah, di sini ada contohnya, misalnya kategori business transaction, contoh dari conceptual class-nya, di sini ada sell, payment, sama reservation. Nah, yang terakhir ada cara untuk identifikasi kata benda pada use case. Nah, cara ini tuh jadi teman-teman bisa tinggal cari aja kata kerja dari use case yang sudah dibuat sebelumnya, pakainya full address ya, soalnya ini yang paling lengkap. Nah, udah didapetin kata bendanya, nah itu diambil buat jadi conceptual class-nya. Nah, selanjutnya ada yang dinamakan association. Association ini relasi antar kelasnya. Kalau di UML itu association relasi semantik atau makna antara dua atau lebih kelas yang melibatkan koneksi antar instansinya. Boleh scroll ke bawah. Nah, di sini ada contoh notasinya. Di sini ada association name-nya. Yang record sekarang ada multiplicity. Multiplicity ini tuh kayak kardinalitas. Terus ada reading direction arrow, ini opsional ya buat pembaca aja biar nggak kebalik cara bacanya. Selanjutnya ada nilai untuk multiplicity. Di sini tuh bisa many, bisa satu atau banyak, bisa juga dibatasin gitu many-nya tuh 1 sampai 40 saja. Bisa juga si instance-nya ya 5 doang gitu. Secara spesifik, yang bawahnya juga sama. Secara spesifik 3, 5, atau 8. Nah, association ini juga bisa banyak ya untuk dua kelas yang sama. Berarti scroll ke bawah. Nah, contohnya yang flag sama airport ini tuh punya 2 association. Nah, itu juga boleh. Nah, selanjutnya ada yang dinamakan atribut. Atribut ini nilai data logikal dari suatu objek. Nah, tambahinnya tuh buat yang butuh diingat informasinya aja. Nah, untuk notasinya itu, ini atribut dalam conceptual class ya diisinya. Contohnya kayak yang date time. Terus buat atribut turunan bisa tulisannya kayak yang total money ini. Nah, atribut ini juga ada punya visibility ya, bisa private atau public. Kalau private ditandai dengan tanda min sebelum nama atributnya, kalau public ditandai dengan tanda plus. Atribut ini juga bisa langsung diinisialisasi, jadi langsung aja ditulis atributnya apa sama dengan value-nya berapa. Atribut ini juga bisa opsional, ini penulisannya seperti middle name yang di bagian class person, pakai kurung kotak terus 0,1. Nah, untuk tipe data dari atribut ini tuh hampir semuanya tuh primitif ya. Sini juga ada contoh yang bagus sama yang buruknya gimana. Nah, boleh di-scroll lagi. Nah, bisa juga pakai tipe data baru. Di sini ada 4 pertimbangan ya. Yang pertama dari bagian terpisah seperti nomor telepon sama nama orang. Yang kedua ada operasi yang terkait seperti parsing dan validasi. Contohnya itu seperti di ID. Lalu yang ketiga punya atribut lain. Yang terakhir kuantitas dengan unit. Contohnya itu nominal uang dengan mata uang kayak Rp 1000. Nah, itu boleh bikin tipe data baru. Di sini ada contohnya juga gimana cara ngegambar diagramnya kalau tipe datanya baru. Lalu selanjutnya langkah buat domain model. Yang pertama, cari dulu conceptual class-nya. Yang kedua, digambar ke UML class diagram. Lalu yang terakhir, ditambahkan association dan atributnya. Nah, selanjutnya ada studi kasus untuk personal block yang berdasarkan use case yang sudah dibuat. Yang pertama, cari conceptual class. Nah, di sini dipakai menggunakan cara ketiga, yaitu
dicari kata benda dari use case-nya. Nah, contohnya di sini ada writer, artikel itu kata benda, jadi di bold. Lalu di alternate skenario juga di sini ditemukan ada kata benda akun, file, sama link. Boleh di scroll. Nah, jadi di sini ditemukan ada 5 conceptual class. Nah, habis ketemu digambar ke UML class diagram. Nah, kalau buat diagram gini tuh teman-teman bisa pakai yang namanya draw.io kalau belum tahu. Ntar linknya juga ada di akhir ya. Nah, habis digambar, ntar ditambahkan association dan atribut. Nah, ini sudah ada contohnya seperti ini. Nah, buat domain model ini, apakah ada pertanyaan? Apa sudah cukup? Oke, dari yang lain, apa sudah cukup atau ada pertanyaan? Oke, yang lain gimana? Yuk teman-teman kalau misalkan bingung boleh ditanyain gitu ya. Kita bareng-bareng juga gitu belajar. Oke, kalau gitu lanjut dulu aja ke sistem sequence diagram. Nah, selanjutnya ada sistem sequence diagram atau SSD. Jadi SSD itu dihasilkannya dari use case. Nah, isinya tuh nunjukin event yang dihasilkan oleh external aktor. Jadi ditekankannya itu kayak event antar aktor sama sistemnya. Nah, buat sistemnya sendiri itu digambarkannya sebagai black box. Jadi kita nggak tahu prosesnya kayak gimana. Pokoknya ini fokusnya ke interaksi aktor sama sistemnya aja. Nah, di sini ada contohnya juga. Yang kiri ini use case-nya, yang kanan SSD-nya. Nah, yang pertama untuk SSD ini ada event make new cell. Nah, ini tuh berdasarkan dari skenario yang nomor 2. Nah, kemudian di sini ada enter item, lalu sistemnya mengembalikan diskriminasi sama total. Itu sama kayak skenario yang nomor 3 sama 4. Nah, lalu di discussnya itu ada tulisan kalau kasirnya itu mengulangi step 3 sampai 4 sampai dikatakan selesai. Jadi di SSD-nya ini dibuat box looping untuk yang enter item sama deskripsi totalnya. Nah, kalau sudah selesai, maka kasir ini akan mengirim event cancel ke sistem. Nah, kemudian sesuai dengan skenario nomor 5, sistemnya itu menampilkan total beserta pajaknya. Lalu kemudian kasirnya ini bakal melakukan pembayaran atau di sini make payment di SSD ini tuh sesuai dengan skenario nomor 6 sama nomor 7. Nah, oke, selanjutnya ada untuk penamaan event dan operasinya. Nah, untuk sistem event ini tuh harus menggunakan level abstrak, bukan level physical input. Contohnya itu lebih baik menggunakan enter item dibandingkan scan, walaupun misalnya itu memakai scanner gitu buat inputnya, tapi lebih baik menggunakan enter item buat di nama event di SSD-nya. Nah, ini juga sama kayak use case diawali dengan kata kerja. Boleh scroll lagi. Nah, di sini ada contoh SSD untuk use case create artikel yang sudah dibuat sebelumnya. Nah, ini bisa teman-teman lihat sendiri atau baca sendiri nanti ya. Nah, buat SSD ini apakah ada pertanyaan? Atau masih ada yang bingung atau sudah cukup?
Gimana ya teman-teman? Oke, dari yang lain gimana? Oke, kalau gitu langsung lanjut lagi ya. Nah, selanjutnya ada challenge nih. Nah, habis teman-teman baca sama pahami modulnya, sekarang teman-teman tuh diminta untuk melakukan analisis terkait kebutuhan CRUD untuk website Simple Block-nya secara mandiri ya. Di sini ada poin-poinnya juga yang harus dikerjakan oleh teman-teman. Nah, poin satu ini ada create artikel. Jadi, ntar teman-teman cari pengertiannya. Contohnya itu kayak create artikel itu pembuatan atau penulisan suatu artikel yang dilakukan oleh writer untuk disimpan dan di-post pada blog, kemudian bisa dibaca oleh reader. Selanjutnya, setelah dicari pengertiannya, teman-teman buat use case-nya. Dan sini ada contohnya juga, ini sama kayak di kasus yang di atas ya. Oh ya, use case-nya ini yang dibuat yang field dress-nya ya. Oke, scroll lagi. Nah, selanjutnya buat juga SFP-nya. Di sini juga udah ada contohnya ini sampai studi kasus di atas. Oh iya, buat yang create artikel ini karena udah ada contohnya, nah teman-teman boleh modifikasi dari yang udah ada atau bisa buat ulang dari awal banget, itu tergantung hasil analisis dari teman-teman ya. Nah, selanjutnya ada poin create, update, sama delete. Nah, ini tuh sama ya, kayak yang create dicari pengertiannya, dibuat use case-nya, lalu dibuat SSD-nya. Nah, habis itu ntar teman-teman buat use case diagramnya secara keseluruhan. Ini tuh berdasarkan use case yang sudah dibuat, berarti berdasarkan use case create, read, update, sama delete. Nah, setelah itu teman-teman buat juga domain modelnya. Di sini juga udah contohnya, ntar disesuaikan lagi aja sesuai hasil analisis teman-teman. Nah, untuk pengumpulannya ntar buat dokumen baru sama kayak modul yang kemarin gitu. Bikin dokumen kosong baru, ntar diisi kop langsung nomor 1 create, 2 read, update ya gitu dan seterusnya. Nah, kemudian dikumpulkannya itu dalam format PDF. Di sini udah ada format penamaannya juga, ada juga link untuk pengumpulannya. Nah, deadline-nya itu hari Jumat minggu depan tanggal 4 Agustus, berarti jam 23.59. Nah, di sini ada referensinya dari buku Craig Larman, judulnya Applying UML and Patterns. Di sini juga ntar bukunya dikasih di link modulnya. Bisa teman baca juga di sini untuk lebih lengkapnya. Ada juga untuk aplikasi buat diagramnya di sini Draw.io ya. Nah, terkait penugasan apakah ada pertanyaan? Yuk teman-teman, kalau masih bingung boleh ditanyain ya. Di sini Kak, kita juga belajarnya sambil ngepraktekin gitu ya, learning by doing gitu. Soalnya ini juga kebanyakan di industri juga gitu sih. Kebetulan saya juga lagi KP gitu ya sama teman-teman D3 juga. Jadi kebanyakan tuh kita tuh emang belajar secara mandiri gitu. Jadi dikasih tas, jadi langsung belajar gitu base tasnya juga. Nah ini nih ada pertanyaan nih Teh. Domain model apakah sama dengan kelas diagram? Dari Teh Mei boleh? Oke, ini langsung dijawab aja kah? Ya boleh dijawab aja.
Oke. Ada bedanya ya buat kelas diagram. Ntar di sini tuh sebenarnya ada gambarnya. Ntar. Ya, ketemu pokoknya kalau domain model itu lebih kayak di awal kan, itu kayak lebih representasi dari dunia nyatanya. Kalau kelas diagram tuh lebih buat ntar gimana implementasinya sama organisasinya di akhir. Jadi gimana Alvin? Boleh nambahin nggak? Boleh. Jadi domain model tuh masih berupa abstrak gitu ya. Jadi belum tahu gitu mengenai si detail dari sistem kita gitu. Nah, kalau misalkan kelas diagram tuh lebih detail dari eh, si domain model yang sebelumnya. Jadi sebelum maju ke kelas diagram, kita tuh emang harus bikin dulu si domain modelnya. Nah, biasanya di kelas diagram tuh dikasih detail semacam si atribut dari si entity-nya gitu. Misalnya ada kelas hewan gitu ya. Nah, di kelas diagram mah dijelasin si kelas hewan tuh ada apa, semacam properti. Nah, propertinya tuh ada kulit gitu ya, atau kulit misalkan ya, anggota tubuh gitu misalnya kaki atau mata gitu. Nah, terus ada behaviornya atau apa ya, semacam kata kerjanya. Jadi bisa itu tuh eh, berlari gitu ya, ataupun bersuara gitu, kayak burung atau apa. Nah, contohnya seperti itu. Nah, kalau misalkan di domain model dijelasinnya abstrak gitu, jadi cuman hewan, terus si properti sama properti atau atributnya tuh kosong sama behaviornya. Jadi langsung entitas hewan langsung manah ke entitas lain kayak apa gitu. Nah, itu sih paling cukup. Cek ada suaranya nggak? Ada. Ada. Ya, ingin sedikit nambahin ya tentang TT, kelas diagram sama sama domain model sama atau enggak. Sebenarnya kelas diagram sama domain model tuh beda ya. Jadi tapi bukan berarti nggak berkaitan gitu. Jadi di dalam perancangan tuh ada dua pendekatan. Pendekatannya tuh yang dekat dengan teknis yang langsung ke softwarenya, ada yang general gitu secara umum seperti use case dan domain model. Jadi apa yang dijelaskan di domain model tuh masih bersifat general dan ya mungkin bisa dibaca oleh orang yang gak berhubungan sama IT sendiri gitu. Dan dari domain model tuh nggak bisa langsung masuk ke kelas diagram. Jadi sebelum kita ke kelas diagram tuh ada satu lagi objek diagram. Jadi tahapnya tuh bikin domain model, lalu bikin objek diagram. Objek diagram tuh berisi behavior atau perilaku dari si entitas itu gitu. Yang nanti itu kalau di kelas diagram itu jadi metode gitu. Jadi fungsinya, jadi prosedurnya. Nah itu kan berkaitan sebenarnya. Jadi walaupun berbeda, tapi bukan berarti itu dua hal yang terpisah gitu. Nanti kalian bakal kenal gitu si stepnya gitu. Dari mulai use case, langsung ke domain model, langsung ke objek diagram dan kelas diagram dan sebagainya gitu. Mungkin kayak gitu. Tadi siapa nanya teh?
Alvin itu siapa? Alvin. Alvin paham nggak? Atau masih bingung atau ingin ada yang ditanyakan lagi? Bebas, sok santai. Masih banyak waktunya. Nah, kayak gitu. Sok, ada yang mau ditanyain lagi nggak selain Alvin atau ada yang mau ditambahin lagi? Jangan malu-malu ya buat tanya, ini emang materinya, ini tuh materi semester 3 dan kalian kan mungkin belum Mm-mm. paham gitu ya, belum pernah tahu gitu, mungkin ada yang kayak gitu. Jadi gak usah malu bertanya. Kalau Iya ada yang belum betul. dipahami, tanya aja gitu. Karena kalau nanti bingung ke depannya, nanti bingung nextnya agak susah gitu. Tapi udah familiar kan sama Draw.io gitu? Udah pernah bikin gitu semacam diagram gitu atau apa? Flow gitu. Oke, sip, sip. Hmm, Dan ini ya, nambahin juga. Sebenarnya kalau kita ingin bikin perancangan, parameter apa perancangan kita itu benar atau enggak itu agak apa ya? Kreatif gitu. Kita harus tahu tentang eh, si sistem yang akan kita bangun tuh kayak gimana. Jadi tentang penjualan nih, apakah bisnis proses yang terjadi pada toko A, B, dan C itu sama semua? Enggak kan, pasti mungkin ada perbedaannya. Nah, itu mungkin yang bisa dinilai itu notasi gitu ya, benar atau enggaknya. Teman kalau benar ini 100% secara logik bisnisnya kayak gimana, benar itu atau enggak tuh susah gitu kayaknya nggak bisa dibilang ini benar atau salah karena kan semuanya mengacu kepada kliennya gitu, kliennya mau kayak gimana, sistemnya mau kayak gimana gitu. Tapi secara notasi mungkin bakal mengikuti yang udah dijelaskan gitu. Itu yang udah apa ya, standar internasional mungkin, atau bisa dibilang kayak gitunya lah yang dijelaskan tadi itu. Jadi cara nulisnya yang benar tuh kayak gitu gitu. Untuk apakah isinya benar atau enggak itu harus gak ada benar atau salahnya, cuman ya mungkin ada tepat, kurang tepat, atau ada yang kesalahan kayak gitu. Jadi jangan ketika kalian bikin, ini benar nggak ya, ini benar nggak ya, kalian eh, harus balik lagi gitu, kalian bikin sistemnya itu untuk siapa, untuk apa, kayak gimana. Nah, ini untuk perancangan tuh kayak gitu sebenarnya. Nanti kepake banget deh ini ilmunya, baik di pembuatan proyek Himakom maupun nanti kan di perkuliahan pasti ketemu, nggak mungkin nggak ketemu. So kadang mau ditanya ada use case nih biasanya yang paling banyak salahnya tuh kalau di perkuliahan. Benar nggak itu dari kating-katingnya yang udah kuliah, udah matkul PPL atau PRPL, pasti ngalamin gini, oh ini use case-nya kurang tepat kayak gitu, logiknya nggak benar, pasti ngalamin lah dari dosen. yuk Sabi yuk tanya-tanya. Oh ini buat D3 ya semester 3 kan nanti dan nanti akan belajar juga mengenai itu apa kelas diagram gitu. Kalau kita mah sama Bu siapa sih? Bu itu ya, Bu Santi, Bu Santi ya. ya nanti sama Bu Santi sama Bu Santi sama Pak Jadi. PRPL bukan sih itunya tuh. Iya, PRPL. Nah itu. Nah itu benar. Nah nanti juga belajar Laravel ya. Di semester 3 tuh emang di mulai apa ya? Mulai rame gitu di informatika. Udah mulai fokus gitu ya. Jadi teman-teman bisa selangkah lebih cepat gitu belajar. Belajar mengenai desain perancangannya sama eh, cara apa ya? Cara implementasi code-nya gimana gitu. So kalau ada yang mau ditanyain lagi boleh dah, masih senggan waktunya, masih senggan.
Yuk teman-teman. Dan juga ya untuk perancangan kayak gini tuh banyak yang masih jadi kompromi gitu. Penting gak sih maksudnya tuh? Ya mungkin ada orang yang bikin aplikasi tanpa kayak gini pun bisa gitu. Cuman kan kita balik lagi gitu. Kita kan pemula gitu ya. Apa sih maksudnya pengalaman kita? Mungkin yang udah senior programmer yang udah 10 tahun, 15 tahun ngoding, mungkin tanpa kayak gini pun bisa gitu. Tanpa merancang kayak gini pun bisa udah punya pengalaman kan, udah tahu gitu. Aplikasi-aplikasi itu kayak gimana sih sifat-sifatnya mungkin. Tapi kan karena kita masih pemula, kita ingin mengurangi resiko di masa yang akan datang gitu. Takutnya tanpa perancangan yang kuat, malah eh, di tengah-tengah gak benar gitu. Apalagi kalau kalian udah tahu metodologi waterfall, itu kan kalau kita udah maju ke tahap berikutnya udah nggak bisa mundur ke belakang kan kalau ada kesalahan. Nah, jadi yang namanya perancangan itu sangat penting lah di dipelajari gitu. Apapun nanti case-nya di perusahaan atau di industri mungkin ada yang menerapkan atau enggak itu eh, bebas gitu ya. Mungkin ada yang menerapkan atau enggak. Cuman sebaiknya kita sebagai mahasiswa tahulah yang kayak gini gitu. Emang penting. Ya. Terus dari cutting-cutting yang lain udah mau nambahin nggak selain Ahdi, Mei, mungkin ada Ya, di Sandy, sini Fatur. ada angkatan 21 juga ya. Ada Sandy, Fatur, sama Yayang, terus ini juga Sabi nih. Kalau misalkan mau sharing juga, oh di sini juga nggak apa ya, nggak latihan rutin aja gitu. Jadi kalau misalkan setiap pertemuannya ada angkatan 21 yang mau sharing juga, nggak apa-apa gitu. Nah pasti Atau ada ada yang sih nanti di minggu depan bakal ada yang sharing gitu, sharing-sharing. Selain di modul tadi, kalau ada bisa angkatan aja sharing dua-duanya cara juga, coding cepat gitu ya. angkatan dua-duanya juga boleh ikut sharing. Misalnya kalau ada yang mau dibagikan gitu, kita juga Nah mau iya boleh. terbuka gitu. Jadi ini jangan apa ya, jangan menganggap bahwa ini tuh dua satunya aja gitu yang aktif itu yang bergerak. Gak, kita mah open gitu Mm-mm. dalam sharing session Misalnya ini. dari dua-dua mau apa ya, mau sharing-sharing gitu ya, mengenai pelatihan apa gitu ya yang seru sama outputnya apa boleh, kayak di decoding gimana gitu ya, atau cara cara ngoding cepat atau extension VS Code gitu ya yang ngebantu gitu boleh itu juga. Soalnya itu kan pasti kepake juga gitu selama jadi software engineer gitu ya. Jadi ya wah, eh, bermanfaat banget gitu ya dari dasar tuh. Baik lagi ya, ini kan kita kan tujuannya belajar bersama gitu ya. Mungkin ada yang dari staf ahlinya belum diketahui gitu, belum tahu gitu. Tapi dua-duanya udah tahu ini kan bisa jadi ilmu tambahan juga bagi kita gitu ya. Jadi gak usah malu-malu buat melakukan diskusi. Atau kan udah punya problem gitu, misalnya kalian lagi ngerjain project apa dan misalnya, oh Kang saya nemuin kayak gini atau kayak gini. Nah itu mungkin jadi wawasan juga gitu, jadi semua pengetahuan baru gitu bagi kita. Nah ini teman-teman dua-dua yang lainnya pada konfirmasi gak gitu selain Mahesya gitu. Mahesya ke saya udah ngechat gitu gak bisa. Kira-kira 1, 2, 3, 4, 3 orang lagi sih. 1, 2, 3, 4 ketang. 4 orang lagi yang belum ada kabar nih. Eh, oh iya Farel izin ya. Berarti 3 orang lagi. Kafizon, Oh, lagi TOT di ya. Oh, juga ada yang KMB. KMB juga.
Wih, kalian nanti bentar lagi jadi cutting, Ngeri udah jadi cutting nih. Oke, sip sip. Paling itu ya, absen jangan lupa nanti diisi. Ya, Oh ya belum diisi. FYI aja ya, ini tuh yang modulnya bagus loh kan, kalau nyari di internet tentang kayak gini, itu kadang-kadang susah, apalagi yang berbahasa Indonesia gitu ya. Jadi, Iya betul. ya pengalamannya dia, pasti Ya orang betul. tuh dosen-dosen tuh pasti mengacunya ke buku. Nah, ini tuh bukunya tuh dari Rahman, dan udah menjadi apa ya, standar industri lah. Kalau di, mungkin Karena kalau bikin use case gitu ya, bikin use case, kalau kalian bilang ini referensinya dari Rahman, gak diragukan gitu. Maksudnya, kalau cuman dari internet gitu kan, pasti orang industri atau dosen tuh bakal lebih meragukan gitu kevalidannya. Tapi kalau kalian udah menggunakan yang ada di Rahman, udah bagus lah itu. Dan itu Rahman tuh bukunya tebal banget ya, hebat tuh. Makanya udah bisa ngeringkas sampai cuma beberapa halaman. iya betul. Ini dari Fatur ada yang mau disampaikan? Baik, Kang Fatur, Kang Fatur atau Sandy daya yang sama Aini juga boleh. pokoknya yang ada di sinilah boleh sharing, ingin siapapun juga. Usahain seaktif mungkin ya buat dua-duanya. Atau mungkin sekarang mungkin kalian masih belum ini ya, masih dalam latihan rutin pertama gitu ya. Ya masih ada yang bingung gitu. Sambil belajar juga bisa. Sambil ngerjain sambil belajar. Oh gak bisa on mic. Dari Mei ada yang mau disampaikan juga gak Mei? Oh iya buat, Kayaknya nggak ada kalau dari aku. oke berarti cukup ya. Oke buat buat dua-duanya ya kalau misalkan banyak waktu senggang gitu ya, perbanyak ikut bootcamp ya, ikutan semacam pelatihan gitu gitu. Nah itu juga nanti kepake gitu buat KP sama nanti cari kerja, banyakin banyakin sertifikat gitu buat buat apa ya memperbagus gitu skill teman-temannya. Nah kayak kayak yang Akang share gitu gitu ya di grup gitu. Nah itu lumayan bagus sih. Emang cari-cari yang gitu tuh emang agak sulit gitu ya. Nah buat teman-teman boleh ikutan juga gitu. Yang disukai aja misalkan web dev atau mobile atau DevOps gitu. Nah ikutan kayak gitu. Sama ini nyari yang bersertifikat gratis tuh emang langka ya. Jadi ya jangan sia-siain peluang gitu. Jadi kalau ada ikutan langsung. Apalagi gratis dapat sertifikat bisa di post juga gitu ya di LinkedIn. Oke. Kalau agak ada bisa ditutup mungkin ya. Nah ini ada tadi yang ada itu ada yang baru hadir. Eh kita ada rekaman nggak sebelumnya di Edwin ada Edwin Fatur ya. Nah ini yang telat usahain jangan telat ya. Oke aman. Ya Atau telat, saya pakai jangan telat. Gimana? atau telat juga. Oh jadi teman-teman bisa lihat rekamannya nanti diupload di YouTube ya YouTube Unitekno. Jadi enak kalau misalkan masuk ke sesi live gini, jadi bisa langsung tanya gitu. Kalau di nonton ulangan kan eh, nanyanya paling di WA gitu ya. Nah itu juga belum tentu langsung dijawab gitu. Nah lebih enaknya langsung join di Game Meet pas paginya gitu. Kalau memungkinkan gitu.
Nah, paling nanti maksimal sebelum zuhur ya si rekamannya di-share. Oke, paling cukup dari Edwin, ada yang mau disampaikan? Cukup. Cukup. Oke, sip. Oke, teman-teman, kalau dari pengerjaannya ada yang bingung boleh ditanyain ya. Nanti dari sela-sela seminggu sebelum Jumat minggu depan, kalau misalkan butuh Gemit lagi, boleh. Nanti misalkan Rabu gitu ya, ini butuh Gemit. Nah, nanti kita diskusiin dulu. Jadi nanti semuanya bisa Gemit ikutan Gemit juga gitu buat ngebahas terkait tugas yang masih kesulitan gitu. Nah, nanti dari kita akan ngebantuin gitu. Tapi dari teman-teman harus coba dulu ya, jangan dulu, oh ini baru juga baca langsung ditanyain gitu. Jadi teman-teman harus coba dulu ngatasin atau apa ya, mecahin dulu gitu si tantangan challenge-nya dulu gitu. Nah, dari saya cukup, mungkin dari teman-teman 21 lainnya ada yang mau disampaikan dari Fatur atau Aini sama Yayang, Sandy, ada yang mau disampaikan? Kalau cukup ketik satu aja di chat. Dari teman 22 juga boleh kalau merasa cukup. Kalau tiba-tiba ada pertanyaan boleh nanti aja ya di chat gitu. Kalau tiba-tiba Gemitnya udah bubar gitu ya, tiba-tiba ada pertanyaan, nanti tag akang tetehnya aja di WA. Oke, yang lainnya pada cukup kan? Buat linknya, oh bentar. Ini ada link absensi ya buat dari Tekno. Udah dikirim juga di grup. Jangan lupa isi, nanti ditutupnya sebelum jam 10 ya. Jam 10 ditutup nanti si linknya. Nah, jadi absensinya ada 2 ya, tadi dari Adkes sama dari Tekno. Oke, kalau cukup boleh ditutup dulu ya. Ditutup ya. Oke, makasih teman-teman udah ngeluangin waktunya. Ditunggu ya di minggu depan gitu ya. Kehadirannya yang kalau bisa semuanya sih dari angkatan 22 gitu ya, hadir semua. Atau minimal konfirmasi dulu gitu ya, sehari sebelumnya. Bisa atau enggaknya gitu. Oke, makasih semuanya. Saya tutup ya. Semangat terus gitu ya buat cari ilmu sama belajar barengnya. Semoga jadi amal jariah buat kita gitu ya. Oke, selama liburan ini gitu. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.